Mantap. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Tepuk tangan. Wah. Sabar, buka puasa sekitar 3 jam lagi ya Kak ya? Oh iya, masih lama ya. Kirain tadi udah dibagiin gitu nasi kotaknya enggak ya? Enggak, nanti. Menggugah selera dong Takut nanti ya. hilaf ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah bergabung di sini. Kita akan bersama-sama nanti menyambut Bapak Erick Thohir ya. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapaknya itu tadi, bahwa nanti setelah Pak Erick Thohir sudah berada di depan lobi atau depan pintu masuk ini, kita semua nanti akan berdiri dan kita semua nanti akan langsung menyambut dengan meriah Menteri BUMN kita ya. Betul sekali. Dimohon untuk kerjasamanya untuk teman-teman hadirin yang ada di gedung ini. Nanti setelah Bapak Erick Thohir sudah berada di depan auditorium, untuk berdiri sama-sama. Dan menghadap ke sana ya. Menghadap ke sana, kita sambut Bapak Menteri dengan sukacita, dengan meriah ya. Betul pokoknya sekali. Ya. Dan jangan lupa yang Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan milenial yang sudah registrasi, nomornya di-keep ya. Jangan sampai hilang. Karena nomor itu nanti yang akan menjadi penentu kalau misalkan dapat hadiahnya ya. Betul sekali. Iya, jadi halo, sukarelawan untuk menjemput menteri putih merah, untuk menjemput di menteri dan di ujung tangga di kita. Saya minta yang untuk di bawah 70, yang di atas 70. Monggo kalau bisa segera, karena kita untuk nanti ada drillnya lah di sana. Udah ditunggu untuk rekan-rekan di bawah. Terima kasih. Jadi 70 ya Pak? 70 ya Pak? Maksimal ya? Maksimal. Jadi yang mau menjadi volunteer silakan ikut Bapak untuk menyambut Menteri BUMN Republik Indonesia nanti langsung di bawah ya. Ya. Oke. Dan dan juga kita umumkan jika nanti kan kita akan membagikan door prize ini ya. Jadi yang sudah memiliki nomor yang telah dipegang masing-masing, nanti saat kami sebutkan nomornya misalkan menjadi pemenang, amin. Nanti jangan lupa berdiri ya. Jadi nanti panitia sudah tahu bahwa hadir nih yang menang gitu ya. Berdiri saja, tidak perlu maju tapi cukup berdiri. Misalkan contoh kita sebut 13, nanti yang memegang nomor 13 berdiri saja, langsung duduk kembali seperti itu ya. Iya, agar panitia kita bisa melihat, bisa notice teman-teman yang dapat hadiah siapa aja. Betul gitu sekali ya. Karena hari ini banyak sekali hadiahnya. Banyak sekali hadiahnya ya. Wah, luar biasa nih, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar ya Kak. Betul. Kayaknya acaranya kapan mulai ya. Betul sekali, karena memang ini acara yang sangat spesial ya. Kapan lagi kita langsung bertemu dengan Pak Erick Thohir atau Pak Menteri lah seperti itu ya. Betul sekali, kesempatan emas ya Kak ya. Nanti juga ya mungkin bisa lah selfie bareng gitu ya. Oh bisa ya Kak ya? Bisa. Jangan takut karena Pak Erick ini sangat milenial sekali ya. Jadi tidak mengapa kita sambut dengan acara milenial juga gitu. Pak Erick Thohir adalah salah satu menteri yang Pemerintah berusaha membangun ekosistem kendaraan listrik dengan meluncurkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Program tersebut dijawab oleh PLN dengan menyediakan Chargin, yang merupakan aplikasi pertama pendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Chargin berfungsi mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Untuk menggunakan Chargin, caranya sangat mudah. Pengguna dapat langsung mengunduh aplikasi lewat ponsel dan mengisi saldo menggunakan platform pembayaran link aja. Chargin akan memandu memilih lokasi SPKLU terdekat. Di SPKLU, hubungkan charger dengan inlet listrik pada kendaraan, lalu buka aplikasi Chargin dan pilih menu charging. Kemudian scan barcode yang tertempel pada bagian atas konektor charger. Masukkan KWH yang diinginkan, klik reservasi, lalu konfirmasi pengisian. Tunggu prosesnya hingga indikator pada konektor charging dan pada kendaraan akan menyala sampai pengisian selesai. Dengan Chargin, pengisian kendaraan listrik jadi lebih mudah, praktis, nyaman, dan efisien. Kalau Anda ingin memanfaatkan SPKLU atau
stasiun pengisian kendaraan listrik umum milik PLN itu bisa dengan aplikasi Charge In yang bisa di-download di Google Play Store. Di situ ada lokasinya SPKLU PLN itu di mana aja dan mesin yang masih ready di mana. Dan kalau Anda register nanti Anda bisa dapat barcode dan tinggal scan-kan barcode tersebut ke SPKLU dan Anda bisa menge-charge mobil listrik Anda. Transformasi PLN, Power Beyond Generations. Ultra fast charging ini adalah pengisian yang sangat cepat. Dengan ultra fast charging ini, maka charging yang tadinya 5-6 jam sekali ngecas bisa dipercepat hanya menjadi 30 menit saja apabila baterainya masih kosong. Tahu gak, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Nah, buat kamu yang pengen internetan anti lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys, kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan, kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga loh. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Hydrogen is an environmentally friendly energy source that is being developed for the future. With abundant and varied natural resources, through regulatory support and appropriate technology, Indonesia can become one of the world's hydrogen centers. Currently, the Indonesian government is developing green hydrogen production. The electricity source will come from geothermal power plants and solar power plants. As a strengthening step towards green hydrogen, PLN has taken a strategic path in the form of implementing hydrogen-based co-firing. In the future, hydrogen co-firing will be implemented on a large scale. This initiative is included in PLN's roadmap towards nationally determined contribution 2030 and net zero emission 2060. Hydrogen development in Indonesia continues to be carried out through various research and pilot projects. Effort to introduce green hydrogen to business practitioners and stakeholders in the electrical energy sector as well as to the public continue to be communicated.
Multi-partner collaboration is an important approach in encouraging the realization of green industry cluster for the development of green hydrogen in Indonesia. PLN and its subsidiaries, together with other state-owned enterprises, synergize to explore opportunities for developing green hydrogen for domestic and foreign needs. The development of green hydrogen provides a fresh alternative to many industries that are making energy transitions. The development of green hydrogen will not only have a positive impact on accelerating decarbonization, but also on the economic sector. The government, together with PLN and related parties, are currently accelerating green hydrogen investment. This step is expected to encourage the realization of the use of green hydrogen and contribute significantly to the effort to achieve a zero emissions target. PT PLN Persero is committed to creating a more friendly climate for the Earth. For this reason, PLN has prepared a comprehensive roadmap to achieve Indonesia's climate commitments and actions, or the Nationally Determined Contribution, or NDC, in 2030, and to pursue the carbon neutral 2060 target while maintaining business growth. The roadmap will result in emission reduction of 900 million tons of CO2 equivalent by 2060. This roadmap consists of 13 initiatives up to 2060. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Countries must revisit their national climate plans and policies, not every 5 years, every year, every moment, until keeping to 1.5 degrees is assured, until subsidies to fossil fuels end, until there is a price on carbon, until coal is phased out. As for Indonesia, the concept of using renewable energy through a Renewable Energy Certificate, or REC, is starting to roll. The renewable energy contract will consist of the provision of REC, accompanying its megawatt of electricity supply from PLN to its partner. This provides an opportunity for partners and you to participate directly in the process of realizing a greener and more sustainable environment. Taking care of the Earth's sustainability can be done alone. We have to do it together daily, because every step counts for the future generation. Pemerintah berusaha membangun ekosistem kendaraan listrik dengan meluncurkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KB-LBB. Program tersebut dijawab oleh PLN dengan menyediakan Chargin, yang merupakan aplikasi pertama pendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Chargin berfungsi mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Untuk menggunakan Chargin, caranya sangat mudah. Pengguna dapat langsung mengunduh aplikasi lewat ponsel dan mengisi saldo menggunakan platform pembayaran link aja. Chargin akan memandu memilih lokasi SPKLU terdekat. Di SPKLU, hubungkan charger dengan inlet listrik pada kendaraan,
lalu buka aplikasi Charging dan pilih menu Charging. Kemudian scan barcode yang tertempel pada bagian atas konektor charger. Masukkan KWH yang diinginkan, klik reservasi, lalu konfirmasi pengisian. Tunggu prosesnya hingga indikator pada konektor charging dan pada kendaraan akan menyala sampai pengisian selesai. Dengan Charging, pengisian kendaraan listrik jadi lebih mudah, praktis, nyaman, dan efisien. Kalau Anda ingin memanfaatkan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum milik PLN, itu bisa dengan aplikasi Charge-in yang bisa di-download di Google Play Store. Di situ ada lokasinya SPKLU PLN itu di mana aja dan mesin yang masih ready di mana. Dan kalau Anda register nanti Anda bisa dapat barcode dan tinggal scan-kan barcode tersebut ke SPKLU dan Anda bisa menge-charge mobil listrik Anda. Transformasi PLN, Power Beyond Generations. Ultra fast charging ini adalah pengisian yang sangat cepat. Dengan ultra fast charging ini, maka charging yang tadinya 5-6 jam sekali ngecharge bisa dipercepat hanya menjadi 30 menit saja apabila baterainya masih kosong. Tahu gak? Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Nah, buat kamu yang pengen internetan anti lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys, kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan, kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga loh. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Hydrogen is an environmentally friendly energy source that is being developed for the future. With abundant and varied natural resources, through regulatory support and appropriate technology, Indonesia can become one of the world's hydrogen centers. Currently, the Indonesian government is developing green hydrogen production. The electricity source will come from geothermal power plants and solar power plants. As a strengthening step towards green hydrogen, PLN has taken a strategic path in the form of implementing hydrogen-based co-firing.
In the future, hydrogen co-firing will be implemented on a large scale. This initiative is included in PLN's roadmap towards nationally determined contribution 2030 and net zero emission 2060. Hydrogen development in Indonesia continues to be carried out through various research and pilot projects. Effort to introduce green hydrogen to business practitioners and stakeholders in the electrical energy sector as well as to the public continue to be communicated. Multi-partner collaboration is an important approach in encouraging the realization of green industry cluster for the development of green hydrogen in Indonesia. PLN and its subsidiaries, together with other state-owned enterprises, synergize to explore opportunities for developing green hydrogen for domestic and foreign needs. The development of green hydrogen provides a fresh alternative to many industries that are making energy transitions. The development of green hydrogen will not only have a positive impact on accelerating decarbonization, but also on the economic sector. The government, together with PLN and related parties, are currently accelerating green hydrogen investment. This step is expected to encourage the realization of the use of green hydrogen and contribute significantly to the effort to achieve a zero emissions target. PT PLN Persero is committed to creating a more friendly climate for the Earth. For this reason, PLN has prepared a comprehensive roadmap to achieve Indonesia's climate commitments and actions, or the Nationally Determined Contribution, or NDC, in 2030, and to pursue the carbon neutral 2060 target while maintaining business growth. The roadmap will result in emission reduction of 900 million tons of CO2 equivalent by 2060. This roadmap consists of 13 initiatives up to 2060. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Countries must revisit their national climate plans and policies, not every 5 years, every year, every moment, until keeping to 1.5 degrees is assured, until subsidies to fossil fuels end, until there is a price on carbon, until coal is phased out. As for Indonesia, the concept of using renewable energy through a Renewable Energy Certificate, or REC, is starting to roll. The renewable energy contract will consist of the provision of REC, accompanying its megawatt of electricity supply from PLN to its partner. This provides an opportunity for partners and you to participate directly in the process of realizing a greener and more sustainable environment. Taking care of the Earth's sustainability can be done alone. We have to do it together daily because every step counts for the future generation. Pemerintah berusaha membangun ekosistem kendaraan listrik dengan meluncurkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KB-LBB. Program tersebut dijawab oleh PLN dengan menyediakan Chargin yang merupakan aplikasi pertama pendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Chargin berfungsi mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik
di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Untuk menggunakan Chargin, caranya sangat mudah. Pengguna dapat langsung mengunduh aplikasi lewat ponsel dan mengisi saldo menggunakan platform pembayaran link aja. Chargin akan memandu memilih lokasi SPKLU terdekat. Di SPKLU, hubungkan charger dengan inlet listrik pada kendaraan, lalu buka aplikasi Chargin dan pilih menu charging. Kemudian scan barcode yang tertempel pada bagian atas konektor charger. Masukkan KWH yang diinginkan, klik reservasi, lalu konfirmasi pengisian. Tunggu prosesnya hingga indikator pada konektor charging dan pada kendaraan akan menyala sampai pengisian selesai. Dengan Chargin, pengisian kendaraan listrik jadi lebih mudah, praktis, nyaman, dan efisien. Kalau Anda ingin memanfaatkan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum milik PLN, itu bisa dengan aplikasi Charge-in yang bisa di-download di Google Play Store. Di situ ada lokasinya SPKLU PLN itu di mana aja dan mesin yang masih ready di mana. Dan kalau Anda register nanti Anda bisa dapat barcode dan tinggal scan-kan barcode tersebut ke SPKLU dan Anda bisa menge-charge mobil listrik Anda. Transformasi PLN, Power Beyond Generations. Ultra fast charging ini adalah pengisian yang sangat cepat. Dengan ultra fast charging ini, maka charging yang tadinya 5-6 jam sekali ngecharge bisa dipercepat hanya menjadi 30 menit saja apabila baterainya masih kosong. Tahu gak? Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Nah, buat kamu yang pengen internetan anti lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys, kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan, kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga loh. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Hydrogen is an environmentally friendly energy source that is being developed for the future.
With abundant and varied natural resources, through regulatory support and appropriate technology, Indonesia can become one of the world's hydrogen centers. Currently, the Indonesian government is developing green hydrogen production. The electricity source will come from geothermal power plants and solar power plants. As a strengthening step towards green hydrogen, PLN has taken a strategic path in the form of implementing hydrogen-based co-firing. In the future, hydrogen co-firing will be implemented on a large scale. This initiative is included in PLN's roadmap towards nationally determined Contribution 2030 and Net Zero Emission 2060. Hydrogen development in Indonesia continues to be carried out through various research and pilot projects. Effort to introduce green hydrogen to business practitioners and stakeholders in the electrical energy sector as well as to the public continue to be communicated. Multi-partner collaboration is an important approach in encouraging the realization of green industry cluster for the development of green hydrogen in Indonesia. PLN and its subsidiaries, together with other state-owned enterprises, synergize to explore opportunities for developing green hydrogen for domestic and foreign needs. The development of green hydrogen provides a fresh alternative to many industries that are making energy transitions. The development of green hydrogen will not only have a positive impact on accelerating decarbonization, but also on the economic sector. The government, together with PLN and related parties, are currently accelerating green hydrogen investment. This step is expected to encourage the realization of the use of green hydrogen and contribute significantly to the effort to achieve a zero emissions target. PT PLN Persero is committed to creating a more friendly climate for the Earth. For this reason, PLN has prepared a comprehensive roadmap to achieve Indonesia's climate commitments and actions, or the Nationally Determined Contribution, or NDC, in 2030, and to pursue the carbon neutral 2060 target while maintaining business growth. The roadmap will result in emission reduction of 900 million tons of CO2 equivalent by 2060. This roadmap consists of 13 initiatives up to 2060. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Countries must revisit their national climate plans and policies, not every 5 years, every year, every moment, until keeping to 1.5 degrees is assured, until subsidies to fossil fuels end, until there is a price on carbon, until coal is phased out. As for Indonesia, the concept of using renewable energy through a Renewable Energy Certificate, or REC, is starting to roll. The renewable energy contract will consist of the provision of REC, accompanying its megawatt of electricity supply from PLN to its partner. This provides an opportunity for partners and you to participate directly in the process of realizing a greener and more sustainable environment. Taking care of the Earth's sustainability can be done alone. We have to do it together daily, because every step counts for the future generation.
Pemerintah berusaha membangun ekosistem kendaraan listrik dengan meluncurkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KB-LBB. Program tersebut dijawab oleh PLN dengan menyediakan Charging, yang merupakan aplikasi pertama pendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Charging berfungsi mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Untuk menggunakan Charging, caranya sangat mudah. Pengguna dapat langsung mengunduh aplikasi lewat ponsel dan mengisi saldo menggunakan platform pembayaran link aja. Charging akan memandu memilih lokasi SPKLU terdekat. Di SPKLU, hubungkan charger dengan inlet listrik pada kendaraan, lalu buka aplikasi Charging dan pilih menu Charging. Kemudian scan barcode yang tertempel pada bagian atas konektor charger. Masukkan KWH yang diinginkan, klik reservasi, lalu konfirmasi pengisian. Tunggu prosesnya hingga indikator pada konektor charging dan pada kendaraan akan menyala sampai pengisian selesai. Dengan Charging, pengisian kendaraan listrik jadi lebih mudah, praktis, nyaman, dan efisien. Kalau Anda ingin memanfaatkan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum milik PLN, itu bisa dengan aplikasi Charge-in yang bisa di-download di Google Play Store. Di situ ada lokasinya SPKLU PLN itu di mana aja dan mesin yang masih ready di mana. Dan kalau Anda register nanti Anda bisa dapat barcode dan tinggal scan-kan barcode tersebut ke SPKLU dan Anda bisa menge-charge mobil listrik Anda. Transformasi PLN, Power Beyond Generations. Ultra fast charging ini adalah pengisian yang sangat cepat. Dengan ultra fast charging ini, maka charging yang tadinya 5-6 jam sekali ngecharge bisa dipercepat hanya menjadi 30 menit saja apabila baterainya masih kosong. Tahu gak? Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Nah, buat kamu yang pengen internetan anti lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys,
Kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan? Kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga loh. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Hydrogen is an environmentally friendly energy source that is being developed for the future. With abundant and varied natural resources, through regulatory support and appropriate technology, Indonesia can become one of the world's hydrogen centers. Currently, the Indonesian government is developing green hydrogen production. The electricity source will come from geothermal power plants and solar power plants. As a strengthening step towards green hydrogen, PLN has taken a strategic path in the form of implementing hydrogen-based co-firing. In the future, hydrogen co-firing will be implemented on a large scale. This initiative is included in PLN's roadmap towards nationally determined contribution 2030 and net zero emission 2060. Hydrogen development in Indonesia continues to be carried out through various research and pilot projects. Effort to introduce green hydrogen to business practitioners and stakeholders in the electrical energy sector as well as to the public continue to be communicated. Multi-partner collaboration is an important approach in encouraging the realization of green industry cluster for the development of green hydrogen in Indonesia. PLN and its subsidiaries, together with other state-owned enterprises, synergize to explore opportunities for developing green hydrogen for domestic and foreign needs. The development of green hydrogen provides a fresh alternative to many industries. Hadap-hadapan. Yang sebelah kanan saya menghadap ke kiri, yang sebelah kiri saya menghadap ke kanan. Iya, infonya Pak Menteri sudah masuk ke area PLN, jadi mohon bersiap ya. Aduh. Baik, saya sudah di puncak deg-degan nih. Darahnya sudah naik ke kepala ya Kak ya. Luar biasa. Ya mungkin yang masih di pinggir-pinggir, boleh merapat ke tengah nih. Bapak sudah naik ke lantai 3, ya. Mohon bersiap, kita akan sambut bareng-bareng.
Ya, Menteri sudah menuju ke sini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari bersama-sama kita sambut Menteri BUMN Republik Indonesia. Iya. Iya, sebentar lagi, mohon bersabar. Wah, masih selfie-selfie ini.
Bapak Ibu hadirin sekalian, mari bersama-sama kita sambut Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Wah, sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, ya. Luar biasa ya. Iya. Wah, sudah selfie nih Ica ya. Waduh. Baik. Tepuk tangan yang meriah dong. Iya. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita Ica ya. Betul sekali. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kita di auditorium ini di acara yang sangat spesial ini di sore hari ini ya. Iya, menyempatkan di sela-sela kesibukannya ya Kak. Betul ya, sekali. Untuk bertemu dengan kita semua di auditorium ini. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah rekan-rekan milenial dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita ucapkan selamat datang kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Mohon untuk diberi jalan. Wow, selfie bareng ya. Iya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohon untuk Baik hadirin sekalian, dimohon untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya. Jadi kalau duduk langsung berdiri ya? Iya. Berdiri. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk sebagai rasa bangga kita dan rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Are you ready?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam acara Erick Thohir menyapa SPPLN dan Milenial PLN. Tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Selamat sore Pak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Juga yang kami hormati Komisaris Utama PT PLN Persero, Bapak Amin Sunaryadi, beserta jajaran Dewan Komisaris. Selamat sore Pak. Kemudian yang kami hormati pula Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo, beserta jajaran direksi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat sore maksud kami. Juga yang kami hormati Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero, Bapak Muhammad Abrar Ali, beserta jajaran pengurus. Selamat sore Bapak. Dan tentu saja seluruh perwakilan Serikat Pekerja PT PLN Persero dan Milenial PT PLN Persero. Tidak lupa juga pegawai PLN dari seluruh Indonesia melalui kanal Zoom. Semangat pagi! Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di auditorium ini dengan sehat walafiat tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Ica Kosma dan rekan saya Hari Kurniawan dapat memandu acara pada sore hari ini. Baik. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala secara seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Siddiq. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, marilah kita sempurnakan acara ini dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya memandu dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, kami panjatkan puji kehadirat-Mu, karena Engkaulah zat yang maha sempurna, pemilik segala pujian. Kami agungkan asma-Mu, karena Engkaulah zat yang maha agung, pemilik segala kebesaran. Kami panjatkan doa kehadirat-Mu, karena Engkaulah zat yang tempat kami meminta. Kami panjatkan syukur kehadirat-Mu atas limpahan karunia yang telah Engkau anugerahkan, sehingga pada sore ini kami dapat berkumpul dalam acara Erick Thohir menyapa SPPLN dan Milenial PLN. Dengan segala kerendahan kami memohon, semoga acara ini mendapat ridho-Mu, berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kami semua yang hadir berharap dengan keberkahan acara ini, SPPLN dan Milenial PLN bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap kemajuan perusahaan, bangsa dan negara melalui sinergi dengan manajemen. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, haji kami, seluruh ibadah Ramadan yang sedang kami tunaikan saat ini dalam rangka memenuhi perintah-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala khilaf dan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahului kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, selamatkanlah diri kami dan negeri yang kami cintai dari wabah COVID-19. Jadikan negeri kami negeri yang amanah, makmur dan sejahtera, berada dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, untuk mengawali acara sore hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero. Untuk itu, kepada Bapak M. Abrar Ali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero, beserta jajaran direksi yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Amin Sunaryadi, Komisaris Utama PT PLN Persero, beserta jajaran komisaris yang berkesempatan hadir pada sore ini. Kemudian pengurus DPP, Sekjen, Bendaharaan Umum, Ketua Departemen maupun anggota Departemen yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seluruh Ketua DPD, DPC, beserta anggota SPPLN, baik yang hadir secara online maupun secara offline di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian Ketua Umum Persatuan Pegawai Indonesia Power beserta jajaran pengurus, Ketua Umum Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali beserta jajaran pengurus, dan terakhir adinda kami Ketua Umum Serikat Pekerja Icon Plus beserta jajaran pengurusnya. Izinkan kami menyampaikan pantun, Pak, walaupun sebagai orang Padang agak susah antara otak kiri dengan otak kanan ini, Pak. Mengucap salam menunjukkan zahir, salam disampaikan dengan kalem. Selamat datang Bapak Erick Thohir, datang menyapa SP dan milenial PLN. Pertama-tama dan utama sekali tentulah tidak lupa-lupanya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas segala nikmat dan karunia-Nya juga kita bisa berkesempatan hadir pada ruangan dan hari yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, di 10 hari pertama di mana rahmat Allah turunkan. Mudah-mudahan nikmat sehat akan senantiasa mengiringi perjalanan kita dari hari ini dan hari-hari ke depannya. Amin ya Allah, amin ya mujibas sailin. Hari ini hari yang sangat berbahagia bagi kami, Pak Erick. Walaupun kami sedikit bersinggungan, hampir-hampir saja. Ya, misalnya Bapak ada acara di Pancabudi, Universitas Pancabudi di Medan, Pak. Karena kebetulan saya juga sampai sini masih tercatat mahasiswa bekas sarjana di sana. Kalau ingin ketemu Bapak sebenarnya bisa di sana gitu. Tapi Allah menunjukkan hari ini di ruangan ini. Ini merupakan suatu momen bagi kita. SPPLN beserta anggota serta adik-adik milenial. Selama ini mungkin SPPLN dalam tanda petik, Pak, mungkin selalu menjadi musuh, baik itu Menteri BUMN-nya atau direksi khususnya di PLN-nya. Nah, kami merasa aneh juga, kami wakil pegawai dari Aceh sampai Papua yang menurut kami, Pak, ini kepanjangan tangan Bapak Presiden, kok jadi musuhnya Menteri dan dirutnya PLN gitu. Jadi siapa yang bisik? Gitu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita kita clearkan, Pak.
Jadi kami bukan musuh siapa-siapa, kami ingin berkolaborasi. Ini semangat yang ditanamkan oleh Dirut kami. Dan kami baru merasakan, Pak, saya ini merinding, Pak. Perjuangan Bapak selaku Menteri BUMN, ini yang sebenarnya kami harapkan. Bagaimana memagari BUMN kita dari serbuan orang-orang yang dalam tanda petik berkepentingan, Pak. Ini bukan perjuangan yang gampang. Kami yakin ini susah. Dan kami yakinkan kepada Bapak hari ini, SPPLN, Pak, kalau tidak di belakang Bapak, kami siap juga di depan Bapak. Dan hari ini kami mendeklarasikan, Pak, Bapak Erick Thohir, sahabat SPPLN. Bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang baik untuk mengejar pahala. Kita datang dan berkumpul di sini, satu tekad untuk PLN tercinta. Aplaus untuk Bapak Menteri. Jadi ini satu kebanggaan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Menteri, Bapak Direktur Utama beserta jajaran direksi, juga Bapak Komisaris Utama dan jajaran Dewan Komisaris. Walaupun hari ini baru kita bisa sambung rasa, Pak, serasanya kami hari ini begitu adem. Apa yang menjadi beban amanah kami dari seluruh pegawai maupun pensiunan PLN, serta kawan-kawan yang bekerja di sektor ketenaga listrikan, mudah-mudahan ini menjadi tonggak, menjadi pondasi hubungan industrial yang lebih baik lagi ke depan nanti. Pergi ke pasar membeli roti, roti dimakan bersama ragi. Mari kedepankan semangat kolaborasi untuk PLN yang abadi. Dan kami yakinkan sekali lagi, Pak, SPPLN adalah bagian dari pemerintah dan kami sangat berhati-hati dalam menyikapi suatu isu. Dan kami sering ditanya misalnya dari stakeholder kami termasuk Intelgam, Mabes Polri misalnya, apakah ini akan ada demo dan seterusnya. Kami selalu menyampaikan kami abdi negara, langkah ke sana itu langkah terakhir. Kami akan kedepankan diplomasi dan komunikasi. Pergi ke hutan mencari beruang, malah bertemu dengan singa. SPPLN selalu berjuang. Berjuang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak Dirut beserta jajaran manajemen, Pak Didi selaku Direktur SDM atas segala bantuan beserta jajaran manajemen sehingga terselenggara acara kita pada hari ini dalam acara Bapak Erick Thohir Menko BUMN menyapa SPPLN dan milenial PLN. Kiranya Tuhan juga yang membalas segalanya. Amin ya Allah, amin ya mujibul sailin. Makan keripik di tepi sawah, keripik jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak M. Abrar Ali. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Persero. Kepada Bapak Darmawan Prasojo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beli sepeda yang lagi viral. Sebelum memilih harus dijajal. Luar biasa SP dan milenial
bisa menghadirkan menteri yang fenomenal. Yang kami hormati, kami banggakan pemimpin kami Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih atas kehadirannya. Para komisaris dan direksi PLN yang hadir di sini, yang kita banggakan Ketua Serikat Pekerja PLN, Mas Abrar, berdiri Mas, luar biasa. Beserta seluruh jajaran pengurusnya, di sini ada Pak Sekjen Mas Bintoro ini hadir, terima kasih. Ada Bendum, pimpinan departemen, ketua DPD, ketua cabang, Pak Menteri mohon izin Pak, ini serikat pekerjanya masih terpecah-pecah. Serikat Pekerja Indonesia itu bukan satu organisasi, itu perpecahan. Serikat Pekerja PJB ada Icon Plus semuanya, dan seluruhnya yang hadir baik online maupun offline. Aplaus untuk semuanya. Satu tahun lalu saya bertemu dengan Mas Abrar. Pada waktu pertemuan tersebut ada banyak masukan. Pak Wadirut sebaiknya nggak usah ketemu, ngeri katanya. Kalau lihat pidatonya Pak Menteri mohon izin, tadi sudah agak jinak Pak. Aplaus dulu untuk Mas Abrar. Dalam pertemuan yang diatur katanya hanya 30 menit, nggak boleh lebih, nanti eksesnya banyak yang negatif katanya. Ternyata saya terharu mendengar cerita ruh perjuangan, api perjuangan dari Mas Abrar, Mas Bintoro dengan seluruh serikat pekerja, yaitu bagaimana dari lubuk hati yang paling dalam ingin membangun kekuatan di mana apapun tantangan yang dihadapi PLN harus jaya, yang harus lebih kokoh lagi. Aplaus dulu untuk serikat pekerja. Hari ini hari yang spesial karena selama ini serikat pekerja kadang-kadang merasa sendirian. Tapi kali ini serikat pekerja mempunyai event yang luar biasa, mampu mendatangkan seorang menteri yang fenomenal, yaitu Pak Menteri Erick Thohir. Selama saya bergabung sebagai direksi di PLN, arahan dari Pak Erick Thohir jelas. Pak Dirut, satu, tolong jagain PLN. Kedua, kalau ada apapun tantangannya yang memberatkan PLN, termasuk kebijakan, termasuk apapun itu situasi dinamis, kondisi di luar eksternal, serahkan ke saya yang menjadi garda depan mengubah kebijakan yang tadinya memberatkan PLN menjadi meringankan PLN. Saya terharu dengan kepemimpinan dari Pak Erick Thohir. Saya tersentuh dengan kekuatan standing point yang diambil oleh Pak Menteri BUMN dalam melindungi, menjaga apapun tantangannya PLN tetap lebih kokoh lagi. Untuk itu kehadiran Pak Erick Thohir di sini adalah kehormatan bagi kita semuanya. Sebagai seorang menteri, tugas beliau memang banyak, spektrumnya sangat luas, tetapi beliau mengalokasikan waktu hari ini untuk hadir di sini. Untuk itu kita beri aplaus untuk Pak Menteri Erick Thohir, dan mari kita dengarkan sambutan dari Pak Menteri. Untuk itu para hadirin kita beri standing ovation. Waktu dan tempat kami berikan Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tadi Mas Abrar tidak berhenti-hentinya kasih pantun. Tepuk tangan. Saya yakin itu nyusun pantunnya lama. Kalau tidak salah lebih dari 4 tadi. Dan tentu tadi disambut oleh Pak Dirut juga pakai pantun. Jadi kalau saya nggak berpantun, nggak rukun.
Ya, karena ini acara rukunan kan. Jadi kalau satu dan sama lainnya berpantun, kita harus berpantun juga gitu. Jadi ada pantun saya ini, naik delman keliling kota tua. Melihat senimannya, cicipi kulinernya. Kita songsong masa depan Indonesia. Kok ragu-ragu? Nggak yakin masa depan Indonesia? Oh. Kita ulang, kita songsong masa depan Indonesia. Energi PLN yang jadi penerangnya. Tentu sebuah kehormatan buat kami semua dari Kementerian BUMN, direksi, komisaris bisa diundang oleh syarikat pekerja PLN dan tentu syarikat pekerja lainnya seperti Icon Plus dan lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu kepada Mas Abrar dan Mas Bintoro yang hadir hari ini, tepuk tangan berdiri coba. Karena kalau pemimpin itu memang kita kadang-kadang harus keras, tapi juga seringkali kita harus merajut. Setuju? Ya, setuju. Tepuk tangan, ayo. Mungkin para pengurus SP yang hadir siapa? Coba berdiri. Tepuk tangan juga buat semua. Tadi saya lihat ada yang dari Milan, mana? Tadi ada SP dari Milan saya lihat. Tadi mana yang bawa bendera? Hah? Mana? Mana benderanya tadi? Ini saya terus terang kaget. Pak Dirut ini sama ini bayangkan Pak Dirut, direksi, komisaris utama, Pak Amin, komisaris, ini baru dilantik berapa lama ya? 4 bulan, tahu-taunya sudah akuisisi power plant di Milan. Coba ngomong gitu, kalau tahu setiap pertandingan kalau kita lagi kalah saya matiin lampunya kan tinggal telepon. Dan tentu tadi saya lihat juga ada yang dari Kalimantan ya. Coba berdiri mana? Wow. Dari Papua ada? Oh, ada juga. Dari Sumatera ada? Dari Sulawesi ada? Ada juga. Yang menarik tadi dari Pulau Ciputat mana? Ada juga tadi. Tadi ada mana Pulau Ciputat? Hah? Ada. Kok malu-malu? Tadi di depan ada yang bilang dari Pulau Ciputat. Ada yang bilang juga tadi depan dari planet Bekasi. Tadi mana coba? Hah? Ada. Dan tentu yang dari Jakarta, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang saya tentu sangat apresiasi. Tadi sudah disampaikan bahwa tentu PLN ini jantungnya Indonesia. Kenapa jantungnya Indonesia? Bahwa seluruh pertumbuhan ekonomi ke depan perlu listrik. Kita bisa bicara lihat bagaimana mobil, motor pun listrik nantinya. Industri perlu listrik. Indonesia secara ekonomi akan terus tumbuh sampai 2045. Artinya apa? Apa yang diributin? Yang permasalahan itu kalau kita ini sudah melakukan inovasi, bekerja keras, ternyata ekonominya tidak tumbuh. Ini ekonominya tumbuh sampai 2045. Jadi nggak perlu diributkan. Kerukunan
adalah salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan itu. Karena itu ketika Pak Dirut bisik-bisik, ini kira-kira seminggu yang lalu kalau nggak salah, Pak berkenan ketemu para sahabat pekerja yang ada di PLN. Ya berkenan. Kita ini satu keluarga. Tidak mungkin kita sama-sama ingin membangun sesuatu itu dengan perbedaan. Harus dengan persamaan. Kadang-kadang sebuah perbedaan itu terjadi. Tetapi tinggal kita cari titik temunya. Sama Pak Presiden kemarin bicara. Ketika menerima delegasi dari Papua Nugini. Luar biasa statement Bapak Presiden. Ketika kita bicara yang namanya pertemanan, itu bisa memilih. Tetapi kalau bicara tetangga, tidak bisa memilih. Ya memang itulah tetangga kita. Sama, tetangga aja tidak bisa memilih, apalagi yang namanya keluarga. Keluarga itu ya itulah bagian yang memang kita harus mencari solusi satu dengan lainnya. Dan karena itu juga, ini bukan basa-basi. Kadang-kadang kita diadu dombakan karena sekedar potongan-potongan kata-kata yang tidak menyambung. Cuman diambil kata-kata ininya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut. Kami di kementerian, direksi, komisaris, bukan bagian juga yang tidak menjaga amanah. Yang akhirnya di masa jabatan kami juga PLN tidak ada, nggak mungkin. Tadi disampaikan. Ini jantungnya Indonesia. Listrik adalah pusat pertumbuhan ekonominya. Nah, tinggal bagaimana kita harus melihat yang namanya perubahan. Disrupsi. Apakah disrupsi yang namanya energi terbarukan? Apakah disrupsi yang namanya digitalisasi yang memang itu tidak bisa kita hindarkan, tetapi kita harus siap, harus bangkit, harus solid untuk menghadapi perubahan ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dirut, ketika tidak ada satu visi di antara kita, kita mudah diintervensi. Tetapi kalau kita solid, saya sebagai menteri pun mendapatkan data dan fakta yang transparan dan profesional, saya tidak ragu-ragu. Bersama PLN, bersama direksi, bersama komisaris, mempertahankan bagaimana eksistensi sebuah perjuangan yang PLN harus lakukan. Dan saya dalam menghadapi tekanan ini tentu juga tadi keras dan merajut. Kalau hanya keras tidak merajut, ya tentu akhirnya kita jadi arogansi yang tidak ada solusi. Setuju? Ketika ada, saya nggak mau detail, undang-undang yang harus saya tanda tangan, saya baca isinya. Betul Pak Dirut? Saya satu-satunya nggak mau tanda tangan. Tetapi bukan saya tidak tanda tangan, tidak menyamperi para pengambil kebijakan lain. Saya jelaskan kenapa saya tidak mau tanda tangan. Jadi bukan pokoknya nggak mau tanda tangan. Karena kita yakini
dengan roadmap yang kita sepakati sekarang, ini justru menjaga bagaimana PLN makin kuat. Tidak mungkin yang namanya saya membentuk holding untuk justru memperlemah daripada PLN. Dan juga bukan karena holding itu saya mendukung yang namanya liberalisasi daripada kelistrikan. Enggak. Justru kita balik. Yang selalu saya bilang, kita harus membangun ekosistem kita sendiri. Ekosistem Indonesia. Bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, ekosistem Indonesia. Tentu sejalan yang disampaikan oleh pimpinan kita Bapak Presiden, bagaimana hilirisasi daripada sumber daya alam harus terjadi. Kenapa? Sudah sekian lama Indonesia ini sebagai negara yang luar biasa besar, sumber daya alamnya hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi negara lain. Kita harus pastikan yang namanya sumber daya alam kita harus menjadi pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Membuka lapangan kerja bangsa kita, membuka kesempatan usaha bangsa kita. Sama, market kita yang besar ini pun tidak boleh dipakai hanya pertumbuhan bangsa lain, tetapi harus diprioritaskan untuk pertumbuhan bangsa kita. Setuju? Kita tidak anti asing, tetapi mereka harus ikut roadmap kita, bukan kita ikut roadmap mereka. Indonesia, aktif, berdaulat, merdeka. Kalau sekarang dengan gonjang-ganjing daripada geopolitik yang terjadi saat ini, kita tidak mau berdaulat, ini akan menjadi sesuatu yang kita akan sesali nanti. Ingat, pemimpin yang di sini semua diberikan amanah, pemikiran, kapabilitas, hasil karya yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kita umur selama-lamanya. Artinya apa? Sebagai pemimpin yang beramanah, kita harus memastikan apa? Continuity daripada kehidupan PLN ke depan dan juga pimpinan ke depan. Yang tentu sesuai dengan tadi roadmap dan blueprint yang kita sepakati dari sekarang. Jangan terus kita mau diintervensi. Yang akhirnya kita hanya jadi buih. Melihat pertumbuhan ekonomi ini dinikmati oleh orang lain. Nah, karena itu saya bicara, kenapa holding ini terbentuk? Memperkuat. Bagaimana kita sekarang ikut dalam pembangunan yang namanya ekosistem EV battery. Mobil listrik. Ini kita harus ikut. Karena ini perubahan yang terjadi. Dan jantungnya di PLN. Kalau namanya listrik, mau di rumah, mau di pinggir jalan, ya nanti mesti listriknya PLN. Bahkan awal-awalnya saya maunya apa? Tadi, kalau yang nggak mau ikut kebijakan Indonesia, mobil-mobil listrik ini, ya nggak usah pakai listrik PLN, coba jalan nggak? Hal kecil yang saya bicara, waktu ketika bulan Maret, Pak Darmo mengajak saya di Bali, melihat ya charging daripada listrik waktu itu. Saya lihat, chargingnya bentuknya macam-macam, betul? Ibarat colokan listrik, ya, ada yang bulat, ada yang gepeng, ada yang 3, betul nggak? Kebayang nggak? Kalau colokan listrik di Indonesia beda-beda. Nah ini market kita, mesti colokannya mobil juga kita nentuin gitu. Kalau nggak usah isi listrik di sini.
Kenapa PLN saya minta juga salah satu membangun ekosistem IBC, Indonesia Baterai Corporation, itu tidak lain karena itu. Ekosistem yang harus dihilirisasi untuk kepentingan kita. Kenapa saya juga mendorong PLN membangun power plant yang juga nanti renewable. Betul? Tidak lain kenapa? Jangan kaget. Dengan kekuatan alam kita yang namanya air, matahari, angin, geothermal. Ini kita bisa menjual listrik ke negara tetangga. Artinya apa? Mereka butuh kita. Kalau nakalan ya kita mintain aja listriknya. Nah, hal ini yang kita lakukan. Daripada apa? Kita terus dipenetrasi. Nah, karena itu juga saya tahu keuangan PLN berat. Makanya saya pastikan. Saya perbolehkan membuat unit baru kan. Kenapa? Yang namanya beyond KWH. Di luar listrik. Sehingga apa? Ada pemasukan baru dari PLN tidak hanya listrik. Karena kalau dulu bicara apa? Listrik masuk sekarang wifi masuk desa. Kita punya jaringan itu, sayang kalau tidak dimaksimalkan. Dan ongkosnya sudah nempel di situ. Bukan sesuatu yang baru yang harus diinvestasi secara besar-besaran. Dengan sekarang digitalisasi juga bukan tidak mungkin yang namanya tadi infrastruktur yang dipunyakan PLN itu bisa menjadi juga buffer atau pertahanan yang namanya penetrasi digital internasional di kita. Apakah sekarang yang namanya health tech, edutech, itu perlu infrastruktur itu. Nah, karena itu saya juga berharap. Saya dapat informasi millennials PLN ini jumlahnya 65%. Penting. Ya, generasi muda PLN juga mulai merubah pola pikirnya kepada knowledge based economy. Apa artinya? Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di PLN itu bukan hanya berdasarkan kekuasaan atau jaringan, tapi harus berdasarkan inovasi. Kita harus lakukan itu. Kita harus dorong itu. Nah, saya makanya berharap juga. Saya sudah bicara dengan Pak Teddy. CSR BUMN ini sekarang kita rubah. Salah satunya apa? Pendidikan. Kita menyiapkan 7.700 beasiswa. Yang bisa digunakan apa? Ya, individu yang memang diberi kesempatan baik oleh direksi ataupun SP untuk diberikan pendidikan yang namanya beasiswa. Setuju Pak Teddy? Kita juga berpikir ke depan. Sama. Kan gak selamanya kerja di sini. Makanya dana pensiun PLN saya juga mau rapihkan. Jangan sampai dana pensiun PLN seperti Jiwasraya, Asabri yang tidak bertanggung jawab kepada tadi kesejahteraan para pensiunan yang mana sudah mengabdi puluhan tahun. Kita juga berharap apa? Dengan sistem yang sekarang juga di CSR BUMN ada yang namanya pendampingan UMKM. Artinya apa? Para pensiunan pun ke depan bisa. Dengan sinergi kita dengan bank-bank Himbara, BRI, Mandiri, kita didik jadi apa? Usahawan. Nah, inilah yang saya mau. Makanya ketika saya diundang di sini, Mas Abrar, Mas Bintoro, dan tentu Pak Dirut, Pak Komod,
Saya sangat senang. Ini keluarga besar kita. Kita harus rukun supaya kita berkembang. Tinggal bagaimana kita mensinergikan program-program yang namanya pengembangan daripada PLN-nya mesti sehat, tapi juga program kesejahteraan kepada seluruh yang ada di PLN yang selama ini sudah bekerja keras. Dan saya mau pastikan program ini program sesuatu yang kontinuitas. Bukan karena saya jadi Menteri BUMN hari ini, ketika sudah menjabat programnya tidak jalan. Harus kita lakukan. Jadi insya Allah dari hasil pertemuan ini nomor 1 saya minta direksi dan komisaris paparkan kepada syarikat pekerja setransparan mungkin seprofesional mungkin roadmap kita. Setuju? Kedua, kita juga sama-sama perbaiki yang namanya dana pensiun PLN supaya tidak dikorupsi terus. Dan juga kita sinergikan daripada tadi program-program yang bisa mengangkat kesejahteraan daripada kepegawaian PLN dengan konsep yang namanya tadi dari Kementerian BUMN punya. Baik apakah CSR-nya, apakah pendampingan bersama sinergisitas BUMN lain, sehingga apa? Tadi, jangan seperti teori, ya, habis manis sepah dibuang. Setuju? Jadi terima kasih tentu atas undangannya dan saya terbuka kalau nanti sudah ada isu-isu yang bisa disepakati atau solusi, silakan perwakilan bersama direksi komisi menghadap saya kembali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Namun sebelum Bapak turun, mohon berkenan Pak, kita bagi-bagi hadiah dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Saya minta nanti ada di belakang Pak hadiahnya ada sepeda listrik dan motor listrik untuk semua yang ada di sini. Kami mohon Pak Erik, mohon berkenan memberikan pertanyaan Pak. 2 pertanyaan saja. Boleh ya Pak ya? Oke. Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Iya. Terima kasih. Kalau millennials pertanyaannya nggak nyambung soalnya. Wow. Hah? Betul nggak? Trennya tuh pertanyaannya yang nggak nyambung, bukan yang gampang dijawab. Hah? Betul? Betul. Nah, saya kasih pertanyaan yang gampang tapi susah. Gampang tapi susah. Gampang tapi Pertanyaan susah. pertama, silakan Pak. Ya, kayaknya 70% nggak bisa jawab. Yang udah tahu jangan ngomong ya, yang pernah ikut saya ya. Gang apa? Nah. Yang bikin kangen tapi nyebelin. Oke. Wah, ini pernah ikut saya kayaknya nih. Langsung Coba tunjuk tangan. berdiri. Wah, silakan berdiri Pak. Mungkin menuju mic di depan untuk menjawab pertanyaannya. Sebutkan namanya terus jawabannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak Menteri BUMN dan Dirut dan juga Kobot. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rum, perwakilan dari DPD UIW RKR Riau dan Kepulauan Riau Pak, UP3 Pekanbaru. Gang yang apa tadi Pak? Gang yang buat Waduh. Gang yang bikin kangen tapi nyebelin kadang-kadang. Gang yang bikin kangen dan nyebelin, gangguin kamu tiap hari Pak. Wah. Betul Pak? Betul. Selamat mendapatkan 1 buah sepeda listrik. Sepeda listrik. Mungkin langsung maju ke depan biar langsung berfoto. Waduh. Dengan Pak Erik nih. Mungkin tim dokumentasi bisa langsung difoto. Kayaknya habis silakan. ini pulangnya naik sepeda listrik nih Kak. Bisa, betul sekali. Iya. Tenang saja, masih ada 1 lagi motor listrik ya. Motor listrik. Iya. Kalau yang tadi harus di kayu. Iya, kalau yang sekarang ini tinggal harus digas. digas aja ya. Oke. Oke. Selamat
Oh masih, mau video dulu. Wah kapan lagi ketemu Pak Menteri langsung ya? Iya. Oke. Jangan oh bikin selfie. Wah tepuk tangan. Wah luar biasa. Kapan lagi loh? Nah ini Aduh, baru peserta ya. yang luar biasa ya. Oke, terima kasih. Selamat kepada selamat. pemenang. Satu lagi Pak Menteri. Satu izin. lagi Pak. Satu lagi biar Pak Dirut yang nanya. Ayo Pak Dirut. Oh, baik, kami silakan Pak Dirut untuk maju ke depan. Mohon izin Pak Menteri. Iya. Ini akan hadiahnya motor listrik ya Pak Dirut ya. Kapan listrik kita karbon netral? Tahunnya berapa? Monggo. Iya, karbon netral. Siapa Pak Dirut? Silakan Pak Monggo Dirut dipilih untuk Pak Dirut. memilih. Yang itu. Oke. Ya, Baik, silakan maju Pak. Tepuk tangan dong. Silakan menuju mic. Mohon Mic-nya izin jawabnya sini. di Oh, iya. mic. Tenang. Terlalu Jawab dulu. bersemangat ya. Jawab dulu Pak. Oke. Karbon netral yaitu pada tahun 2060 Pak. 2060 Pak. Luar biasa. Wow, selamat. Silakan maju ke depan Pak. Mendapatkan apa sih? Motor listrik. Wow. Langsung loh dapat motor listrik dan berfoto dengan Dirut PLN dan juga Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Wow. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pulang naik motor listrik ya. Iya. Nah nanti hadiah bisa diklaim di registrasi jangan lupa ya. Kalau nggak diklaim nanti buat saya hadiahnya. Buat saya juga. Baik, terima kasih kepada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga Direktur Utama PT PLN Persero. Oh, selfie dulu. Mari kita selfie dulu yuk. Iya. Langsung masuk nih, selfie bareng-bareng. 3, 2, 1. Say cheese. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri BUMN. Terima kasih banyak Bapak Erick Thohir. Iya, telah selaku Menteri bergabung. dari BUMN. Telah bergabung bersama kami. Wah, langsung nih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Erick Thohir. Suatu kebanggaan bagi kita semua, Bapak bisa bergabung di auditorium ini bersama kami semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, bagi hadirin semua, kami ingatkan kembali ini adalah acara yang sangat spesial. Sekali lagi, kami ucapkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, terima kasih dan terima kasih Bapak sudah mau mampir ke sini. Baik. Ya. Baik. Baik, nah kebetulan nih Pak Eriknya sedang jalan ke sana, boleh nih selfie kali ya. Oke. Waduh, sudah dikerumunin ya Pak Erik ya. Baik. Wah, saya mau dong selfie, saya mau dong. Yang lain mungkin segera merapat ya. Kapan lagi loh selfie dengan Menteri BUMN? Iya betul sekali. Hanya hari ini loh. Hanya hari ini. Sudah kerumun sekali. Ica nggak mau nyambut ke sana? Nanti yang MC siapa Kak? Oh iya. Nanti takutnya kalau kita ke sana juga bingung ya. Bingung. Aduh nggak ada tempat nih kita ke sana nih. Baik. Senangnya yang jadi peserta bisa langsung foto-foto. Habis foto-foto nanti dapat hadiah lagi. Amin ya, amin. Tadi kita sudah bagi hadiah, 2 hadiah ya, ada apa aja? Ada selis dan molis, sepeda listrik dan juga motor listrik. Nanti selanjutnya ada apa lagi sih? Nanti kita masih punya total 25 kompor induksi untuk para peserta ya. Yes, dan juga kita masih ada bintang tamu ya. Ya. Yaitu Ran. Jadi jangan kemana-mana. Ya. Wah, Pak Erik ya nggak bisa keluar nih, ditahan loh sama rekan-rekan dari Serikat Pekerja PT PLN Persero. Iya. Sungguh suatu yang luar biasa ya.
memang dinanti-nanti ternyata. Iya, nampaknya excited sekali ya Betul teman-teman sekali, dari SP pasti dan dong. juga milenial, luar Karena biasa. kapan lagi? Kapan lagi? Disambangi oleh Menteri BUMN Republik Indonesia loh. Betul sekali. Wow, bahagianya. Selamat yang sudah berhasil selfie dengan Pak Erik ya. Selamat membuat kita cukup iri ya Kak Iya. ya. Waduh. Bukan lagi cukup iri, sangat iri saya. Karena bisa upload di Instagram, Oh, di iya. Twitter, saya semua upload bahwa saya pernah bertemu dengan Pak Erik. Betul sekali. Wajib di-upload ya Pak ya. Jangan lupa. Jadi setelah, karena kalau saya sih pasti saya upload. Oh, pasti Besok ya? saya upload lagi. Jadi sama fotonya tapi saya upload berkali-kali ya. Oke baik, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan foto bersama Bapak Erick Thohir, boleh kalau mau di-upload di Insta. Oh ini wajib ya, bukan boleh ya? Bukan boleh, wajib. Wajib di-upload di Instagram. Karena kapan lagi pribadi kita bisa teman-teman. berfoto dengan orang penting. Betul sekali. Dan juga Menteri BUMN Republik Indonesia. Dan bisa selfie sedekat itu ya Kak Yes, ya? Wow. bukan foto bersama tapi selfie, ya. Selfie. Keren Oke. sekali. Dan buat rekan-rekan semua, jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kita masih ada hadiah-hadiah dan juga ada bintang tamu pastinya. Yes. Bintang tamunya siapa? Nanti ada ya. Pasti udah pada tahu sih. Udah pada tahu semuanya. Udah baca stikernya. Waduh. Ya. Oke. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir sudah berkenan untuk Hadir? mengunjungi kami nih di PT Betul. PLN Persero ya. Betul sekali. Terima kasih atas acara yang sungguh meriah dan penuh dengan isi ya Kak ya pada hari Betul sekali. ini ya. Dan tadi juga arahan dan sambutan dari Pak Erick juga membuat kita semua semangat gitu ya. Betul Membuat sekali. PLN semangat untuk lebih maju ke depannya gitu ya. Hopefully ya, semoga amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, ingat jangan dulu meninggalkan tempatnya masing-masing karena kita masih ada door prize dan juga ada bintang tamu yaitu Ron. Ya, jangan kemana-mana dulu. Ya. Masih ada door prize nih, udah ada nih kalau nggak percaya tuh. Sudah ada di tangan saya door prize-nya. Wow. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita undi bersama-sama. Wah, Pak Erick dihalangi ya jalannya. Mohon bersabar ya Bapak ya. Karena saking antusiasnya dari rekan-rekan Serikat Pekerja PLN dan juga milenial PLN di sini. Betul sekali. Iya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Bapak Erick Thohir. Wah, kayaknya susah nih ya untuk keluar nih. Tapi tadi ada yang menarik ya, ada yang bawa bendera Inter Milan ya. Ada yang iya, kebetulan masih di sini nih. Masih di sini yang bawa Masih di sini yang bawa bendera Milan. Inter Milan. Untung bukan bawa bendera seleng ya Mas ya. Wah, iya. Nanti kayak konser ya. Iya. Tapi nggak apa-apa juga, itu suatu ini juga. Masih? Oke, sambil kita menunggu, kita akan bagi-bagi 10 door prize. Ya, Iya. langsung kita undi. Boleh? Oke. Mohon Percaya nggak nih? perhatiannya Kalau ya. saya ngocok percaya nggak nih? Percaya lah ya. Nggak. Saya nggak bohong ke orangnya. Langsung saya ambil. Oke baik, mohon perhatiannya untuk pemilik nomor yang akan disebutkan Ya. nanti untuk berdiri sejenak ya. Jadi agar sekarang dinotis untuk panitia kita pilih, Ya. lalu kita sebutkan nomornya, dan nanti yang nomornya kita sebutkan itu harap berdiri sejenak ya.
Jadi panitia bisa tahu orangnya ada gitu ya. Oke. Sebentar, dipegang nomornya yuk. Nih, silakan disebutkan. Ya. Oke, udah berapa tuh? 10 pertama ya. Nomor 292. Ada? Ada? Mohon berdiri 292. 292 ada? Ada. Oke, Oh, terima ada. kasih Oke, Pak. sorry. Langsung. Nomor 492. 492 ada? Ada, oke, Ada, oke. lanjut. Nomor 382. 382 ada? 382? Ada, oke, sip. Selanjutnya 117. 117 sudah ada? 117? Ada nggak nih? Ada 117? Terus Terus ya. lanjut. 077. Ada 077? Ada? 077 ada? Ada. Oke, selamat. Selanjutnya nomor 298. 298 ada? Wow, selamat. Kemudian 101 ada? Mantap. Mantap. Sudah 6. 4 lagi. Wah, siapa nih ya yang mendapatkan kompor induksi? Waduh, lumayan buat masak opor ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya ada nomor 210. Wow, selamat. Ayo Kak. Kemudian ada 238. Salah. Waduh. Di 238, sebelah sana ya, selamat. Selanjutnya ada nomor 227. Oh iya ada, selamat ya Mas ya, baik. Ya, satu lagi ya berarti ya. Betul, satu lagi. Satu lagi berarti itu enggak. 257. Wow, oke. Ini sebelah-sebelahan yang dapat ya. Oke, baik. Selamat untuk 10 orang pemenang kompor induksi. Hadiahnya nanti bisa diklaim di meja di depan auditorium, di meja registrasi ya. Oke. Ya, betul sekali karena dimohon sebelum jam 6 ya, sebelum jam setengah 6 ya. Sebelum jam 6 harus sudah diklaim di meja depan jadi auditorium. diingat. Ya, Kalau oke. tidak, hadiahnya akan hangus dan untuk MC. Iya. Oke, kita lanjut door prize atau gimana? Masih door prize? Bagaimana? Kalau saya sih inginnya bagi hadiah-hadiah terus ya. Hadiah lagi gitu ya. Hadiah terus Karena ya. masih banyak loh sebenarnya. Tambah 4 lagi, ya. Ayo. Satu. Konsentrasi. Nih, kayaknya lebih deh nih. 1, 2, 3, 4 nih. Ya, yang pertama mohon dipegang nomornya 296. Ada. Selamat. Mantap. Kemudian nomor 258. 258 ada. Wow, di ujung sana. Terima Oke. kasih, selamat ya. Sekali lagi 107. Ada. Wah, ada di depan ini ya. Kayaknya di sini langsung dipegang semua nomornya. Lanjut. Selanjutnya nomor 446. 446. Ada. Hai, Oh, ini daerah sini semua ya. Oh, kita tukar aja enggak ya? Enggak. Lakinya bagus ya yang di tengah-tengah sini Siap. ya. Selamat kepada para pemenang. Jangan lupa tadi klaimnya di registration table di depan ya. Yes, betul sekali. Baik. Sudah 14 door prize yang telah kita bagikan dan juga tadi sudah 2 yang menang ya. Ada dapat motor listrik dan juga Sepeda listrik. Ya. Dan sekarang masih lanjut. Kita lanjutnya mau door prize atau gimana? Door prize lagi? Masih ada 11 lagi berarti ya sebenarnya? 11 lagi. Gimana, boleh? Boleh saya bagikan nggak nih? Belum ya? Mohon maaf, saya hanya penyampai omongan saja ya. Tidak bisa memberikan keputusan. Oh gitu ya. Betul sekali, karena tapi doang ditunggu, itu bakal diundi juga. Dan nanti juga ada penampilan langsung dari Ran. Wow, udah lama nih nggak nonton konser offline ya. Iya. Jadi- Selama ini kita nontonnya di laptop, di layar handphone. Betul sekali. Ya. Kali ini kita Jadi- bisa melihat Ran secara langsung. Iya betul, Oke. kebetulan saya juga penggemar Ran ya. Oh gitu, apa coba nama fansnya Ran? Nah, Ranisme ya. Bukan. Ranisti. Waduh, bukan dong. Salah Ya, jadi mohon berkenan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tetap berada di tempat.
karena nanti juga kita akan masih banyak sekali hadiah, masih ada 11 tadi yang belum, kalau saya nggak salah hitung, masih ada 11 yang nanti akan dibagikan hadiahnya. Dan juga ada penampilan dari bintang tamu spesial kita, yaitu Ran pastinya. Oke. Ya, ini udah nggak sabar. Ini nggak sabar nunggu Ran apa nggak sabar nunggu hadiah sebenarnya? Nunggu duduk. Nunggu beduk. Oh iya. Kalau itu alhamdulillah insya Allah semua begitu, Pak. Iya. Kami juga Mas. Kecuali yang di Inter Milan masih lama dia. Beduknya masih lama. Oh gitu ya. Yang Inter Milan kan nanti jam 9 beduknya. Oh gitu. benar aja. Ya. Mohon berkenan Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, katanya Rannya lagi naik ke atas ya. Nah, naik ke atas mananya saya nggak tahu nih. Apa ke atas sini, apa ke atas yang lain Ke atas gitu. auditorium dong, Betul Kak. sekali. Karena Iya. sebentar lagi kita akan langsung menyaksikan penampilan spesial dari Ran. Kalau saya bisa nggak maju juga, nggak bisa ya? Mau bareng Ran gitu nggak bisa? Oh bisa aja. Bisa ya? Tapi nggak ada yang mau Bisa nonton diam saya. tidak? Oke. Mohon maaf. Ya, Bapak Ibu Oke. hadirin sekalian, mohon bersabar ya. Duduk dulu, santai dulu karena beduk masih lama. Sekarang masih jam 5 sambil ya. Waduh. Apa tuh, Bu? 3. Waduh. Sabar Ibu. Ya. Waktu masih 1 jam lagi untuk berbuka puasa. Jadi daripada kemana-mana, mending ngabuburit bareng-bareng di sini. Kita bagi-bagi hadiah dan juga kita saksikan penampilan dari Ran ya. Oke. Kamu tahu lagu Ran? Tahu dong Kak. Tahu ya? Kau buatku jadi. Bukan, salah. Oh salah, apa tuh? Danggalio Sri itu lagu Ran. Mohon maaf. Bukan. Mohon maaf. Salah. Kayaknya kurang tepat deh. Oke. Oke. Oh yang sebelah kanan excited sekali ya. Wah, Karena sudah ada yang dilihat nih gitu. Yang sebelah kanan mana suaranya? Mantap. Cocok nih. Biasa konser gini. Mana suaranya? Yang ini doang tapi gitu nggak ini nih. Nyaring sekali ya bunyinya ya, luar biasa. Ya. Oke. Mohon bersabar, sebentar lagi teman-teman dari Ran akan menghibur kita semua. Tenang. Sekali lagi seperti yang sudah saya ucapkan dari awal, sabar. Ya. Karena orang puasa itu diuji kesabarannya ya. Ya, bukan keranannya bukan. Oh, bukan. Oh. Kesabarannya. Jadi sudah siap? Sudah siap nonton Ran belum? Kurang semangatnya cuma gini doang nih. Ya sebelah sana sudah siap nonton Ran belum? Udah ya? Kita langsung panggil aja. 3, 2